kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia dimanapun kalian berada, senang sekali rasanya nih rekan saya bisa hadir di podcast Elbas. Nah, tentunya di segmen hukum ekonomi, yang mana nantinya kita akan membahas mengenai harta nih rekan setia. Jadi harta ini tidak luput dari kehidupan kita. Pasti kita bergelut dengan harta terus nih ya. Dan untuk narasumber kita pada kali ini yaitu yang ceria selalu nih ya, yang tanpa ada yang namanya kata sedih nih rekan setia. Karena saya juga melihat keseharian beliau ini, kesehariannya itu nggak pernah sedih nih ya rekan setia ya. Langsung saja ya kita kenalan sama narasumber kita pada kali ini. Siapa sih yang bakal menjadi narasumber kita nih rekan setia? Karena ada patah pepatah nih ya, mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang nih. Jadi sayang sekali nih rekan setia kalau kita nantinya tidak disayangi oleh narasumber kita kali ini nih rekan setia. Langsung saja nih Mem, silakan Mem. Oke, terima kasih ya Mbak V. Mbak Isi dipanggil Mbak V ya? Iya betul Mem. Mengenalkan diri sendiri nih ya? Ya, kita harus mandiri ya Mem ya. Ya, tapi sebenarnya karena sudah sering mengisi, insya Allah sudah tahu semua ya. Jadi biasa dipanggil sehari-harinya Mem Wardah ya. Mbak V ya, nggak apa-apa Mbak V di sini di podcast manggilnya Mem Wardah aja, nggak apa-apa ya. Oke, ya, siap. Biar lebih akrab ya, biar lebih lebih nyaman atau apalah itu bahasanya sekarang ya. Karena kenyamanan itu sangat diperlukan ya, Itu dia rekan V. Jadi tadi seperti yang rekan V sampaikan, kalau pada podcast kali ini ya kita akan membahas kaitannya dengan, kalau dikaitkan dengan Elbas ya, podcast Elbas ini masuk ke segmen hukum ekonomi ya. Jadi dia antara hukum dan ekonomi ya. Tepatnya kita mengkaji fikih muamalah ya, fikih muamalah. Nah, jadi ini penting sekali sebenarnya untuk diketahui oleh kita orang umat Islam ya. Secara umum kita umat Islam harus paham juga itu fikih muamalah ya. Dan lebih-lebih bagi mereka atau mahasiswa-mahasiswi atau masyarakat yang berminat untuk memasuki dunia keuangan misalnya ya kan, keuangan Islam atau perbankan Islam atau perbankan syariah, maka fikih muamalahnya ini sangat penting dipahami ya, karena dia menjadi dasar untuk menentukan misalnya produk apa yang boleh dibuat ya, produk apa yang bisa dimunculkan berkaitan dengan dasar yang digali dari fikih muamalah itu. Nah, ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah terjun di dunia kerja nantinya nih rekan setia, kita nggak tahu nih fikih muamalah itu prakteknya itu seperti apa ya Mem ya. Ya. Nah, jadi kalau harta dikaji dalam fikih muamalah nih, apakah sama nih Mem? Kalau harta itu kan berarti kalau ini ya umumnya ya Mem ya, ini mungkin kan hak milik kita nih harta gitu kan. Nah, tapi kalau dikaji untuk ke fikih muamalah itu seperti apa Mem? Oke. Tapi sebelum kita membahas tentang harta, sedikit disampaikan kembali ya, ditegaskan lagi bahwa yang fikih muamalah yang dimaksud dengan fikih muamalah di sini adalah fikih muamalah dalam arti sempit ya. Kalau nanti dalam arti luas berarti dia mengkaji bagaimana hubungan manusia dan sesama manusia secara umum ya kan. Tapi nanti dalam arti sempit ya, berarti di sini lebih kepada membahas tentang kebendaan ya, kebendaan dan juga pertukaran, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi nanti misalnya membahas tentang jual beli, gadai gitu ya, salam atau syirkah, kerjasama begitu, dan lain-lainnya yang sifatnya lebih spesifik ya. Karena biasanya ada juga yang berpendapat kalau fikih muamalah itu kan dikaitkan juga dengan
hukum keluarga seperti menikah, fikih menikah, kemudian waris. Sementara itu sudah ada kajian tersendiri ya. Jadi kita sudah mengenal pembagian fikih itu supaya lebih enak mengelompokkannya. Jadi sudah ada istilah fikih munakahat, sudah ada istilah fikih mawaris. Maka di sini lebih spesifik lagi yang namanya fikih muamalah setidaknya di luar dari 2 kajian tadi ya. Jadi kita tidak akan membahas di sini. Kedepannya untuk yang ingin memahami fikih muamalah tidak akan ditemukan misalnya bagaimana tata cara pernikahan ya, istilahnya nikah, talak, rujuk, cerai, itu sudah ada sudah ada fikih tersendiri yang membahas ya. Nah, kita masuk ke harta. Harta ini termasuk bagian dari penting dari kajian fikih muamalah ya, Mbak Fe dan semuanya. Karena benar tadi kata Mbak Fe ya, kadang-kadang kalau kita mendengar istilah harta ya, inilah yang kadang-kadang banyak sekali menyebabkan orang berkonflik ya. Karena harta nyawa melayang ya. Iya. Benar ya? Benar. Betul, karena harta itu selain nyawa melayang apalagi tuh banyak sekali headline berita-berita yang berebut soal harta atau ribut soal harta. Nah, bagaimana sebenarnya Islam ini memandang soal harta? Setidaknya nanti setelah dipahami bagaimana Islam atau fikih muamalah mendudukkan bagaimana harta ini sebenarnya, gak usah ribut sebenarnya ya, itu ya. Jangan sampai ribut, juga ya. Nih ribut sama keluarga sendiri nih. Sering kita temui juga nih, Bagaimana tuh? Karena apa yang ditemui? Ini permasalahan konflik keluarga nih. Jadi berebut harta, apalagi harta waris tadi ya yang dikatakan Mem tadi ya. Karena sampai titik darah penghabisan pun itu harta diperjuangkan nih Mem. Jadi kalau kita lihat dari sisi fikih muamalah nih, jadi pembagian harta, mungkin harta itu kedudukannya tuh seperti apa nih? Oke ya. Sip. Jadi kita sore hari ini lebih membahas tentang bagaimana pengertian harta ya. Kemudian juga nanti unsur-unsur harta. Jadi fikih muamalah ini Islam itu ya secara mendetail sekali ya, membahas tentang ada kajian bab pernikahan ya, muamalah soal kebendaan, terus juga waris. Jadi paripurna seperti itu ya. Jadi harta saja itu selain dibahas tentang apa sih pengertiannya, unsur-unsurnya, jenis-jenisnya ini juga banyak sebenarnya ya. Jadi tidak hanya harta yang secara ini harta, semua hal tidak bisa kita katakan harta karena dalam Islam nanti ada batasan-batasan untuk disebut dengan harta atau tidaknya ya. Nah, ini yang penting dipahami pengertiannya dulu nih rekan setia ya, yang mendengarkan podcast Elbas di mana saja berada, baik itu nanti seperti sebelumnya ya, mungkin lagi di kamar atau di ruang tamu atau dimanapun, nanti posisi yang nyaman untuk mendengarkan, mudah-mudahan dapat disimak dengan baik ya, dan mendapatkan ilmu dari podcast Elbas ini. Jadi amin ya robbal alamin ya, sampai lupa nih mengaminkan. Jadi Mbak Fe dan semuanya, harta ini dari dalam bahasa Arab ya disebut dengan mal ya. Al-mal. Ini sebenarnya sudah di lidah kita istilah mal yang mungkin sering bersinggungan dengan dunia ekonomi syariah gitu. Sudah sering mendengar misalnya ada istilah baitul mal wa tamwil ya. Malnya itu rumah harta ya. Jadi mal memang artinya harta yang berasal dari kata mala yamilu mailan ya. Oke. Ini bukan bahasa Mailan, bukan bahasa itu ya. Kayak agak-agak Mandarin ya. Mungkin ada persamaan ya. Jadi mala yamilu mailan ya. Yang berarti condong ya, cenderung dan miring ya. Ini agak coba dari paham arti secara kata ya. Jadi harta itu berarti condong karena memang ada kecondongan orang untuk suka kepada harta ya kan. Cenderung dan miring. Sampai miring-miring berarti ya. Saya membayangkan itu sampai gara-gara harta sampai wajar gila ya, gila. Ya, karena memang seperti itu ya, dari asal katanya juga mengandung makna begitu ya. Nah, jadi harta secara istilah, itu secara definisinya ya. Ini kita ambil di sini misalnya, ini saya kutip dari bukunya Fikih Muamalahnya Prof. Dr. Hendy Suhendi. Saya pikir ini standar ya untuk digunakan oleh mahasiswa. Tapi kadang-kadang malas baca ya. Jadi dengan podcast ini saya harap dengan mendengarkan suara merdu dari Mbak Fe dan juga dosennya, ini di kupingnya agak dipasang ya, terus disimak dan nanti bisa diambil intisarinya. Nah, ini kalau menurut Imam Hanafiyah, kita tidak akan membahas tentang kenapa bermazhab dan tidak, tapi ini memang salah satu tokoh yang pandangan
tentang kefikihannya tidak diragukan lagi ya. Imam Hanafi ini mengatakan bahwa sesuatu harta itu adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Nah, ini ya, sesuatu yang digandrungi berarti disukai ya, digandrungi Disukai ya. semua orang. Iya.